kepada teman-teman, karena kemarin kita udah masuk ini ya, kemarin udah dosen tamu, kita udah ibaratnya dapat banyak juga input dari praktisi ya, orang yang betul-betul sudah pengalaman di lapangan atau di bidangnya gitu. Jadi sekarang kita masuk ke presentasi dari tugas yang pernah saya kasih ke teman-teman yang berupa ada berapa kelompok, 4 kalau nggak salah 4 ya. 4 kelompok, nanti silakan di presentasi kita ibaratnya diskusi bersama-sama kalau ada kekurangan atau apa dari yang sampaikan atau dari yang dibikin teman-temannya udah ibaratnya sebagai masukan buat kita dalam pembelajaran gitu ya. Oke, sekarang yang mau duluan siapa? Kelompok 1, Pak. Boleh, siapa? Ketua ininya Bu Rus. Mbak Marsidi. Oh, pas masih di ini ya? Marsidi, Pak. Iya, makanya artinya yang ngirim di absen ini ya? Nah, itu. Saya lihat baru Mas Idi udah ngirim. Saya lupa, Bu. Saya pikir masing-masing kemarin. Oke, Mas Idi. Bentar, Pak. Sip. Saya mulai, Pak. Silakan Mas Idi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam ini alhamdulillah diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada malam ini yang insya Allah akan diisi oleh kelompok 1 dalam tema komunikasi dan negosiasi, komunikasi formal dan informal. Saya perkenalkan nama saya Marsidi Suryadi. Rekan-rekan saya ada Angelina Monto, ada Ibu Rusmalida, ada Hadimatul Pohan, dan Lauhil Mahfud. Yang insya Allah akan dibimbing dan dipandu oleh Bapak dosen kita, Bapak Roma Iskandar, SPMM. Oke, selanjutnya kita mulai. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin atau communicare yang artinya menyampaikan. Menurut arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda simbol dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Yang secara langsungnya yaitu dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang kedua secara tidak langsung yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi yang di sini ada berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi verbal atau lisan. Pengertian komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Contoh komunikasi lisan misalnya meeting dengan klien, wawancara kerja, 2 orang yang sedang berbicara. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah suatu komunikasi dengan media yang tertulis. Biasanya dapat dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi.
Contohnya, pengiriman pesan melalui email, chatting, melalui aplikasi WhatsApp, BBM, Facebook, dan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Angelina Monto. Oke, baik. Terima kasih Bang Edi. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Komunikasi dapat juga dibedakan berdasarkan maksud dan tujuannya dari komunikator. Kemauan dari komunikator merupakan faktor utama dalam proses penyampaian pesan. Adapun beberapa jenis komunikasi berdasarkan maksud dan diantaranya adalah pidato, pemberian saran atau kritik, memberikan perintah, memberikan ceramah, dan wawancara. Fungsi komunikasi terdiri beberapa bagian. Yang pertama, sebagai alat kendali, sebagai alat motivasi, sebagai ungkapan emosional. Adapun tujuan komunikasi. 1. Agar komunikator dimengerti komunikan. Kedua, agar dapat mengenal orang lain. Ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Komunikasi saluran formal adalah saluran yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi. Pesan-pesan mengalir ke dalam tiga arah, yaitu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi seperti komunikasi antara sejawat. Saluran informasi terbentuk dari kesamaan kepentingan di antara orang-orang dalam organisasi. Selentingan merupakan saluran yang ampuh. Lanjut, Bang. Adapun pengertian negosiasi. Negosiasi adalah berupa bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Adapun tujuan negosiasi, yang pertama menciptakan kesepakatan bersama. Kedua, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak. Ketiga, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi. Keempat, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh suatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Khaira. Oke. Syarat negosiasi. Untuk menjalankan proses negosiasi, setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki, yaitu dilakukan dengan minimal 2 orang atau lebih. Negosiasi tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Contohnya, negosiasi antar pebisnis, negosiasi antar pedagang dan penjual. Yang kedua, dilakukan jika pihak yang terkait tidak menentukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Manfaat dari negosiasi itu yang pertama ada terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Dan yang keempat, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Di sini ada ciri-ciri negosiasi. Proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Belum, Bang. Yang pertama, melibatkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua, adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Yang ketiga, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Dan yang keempat, adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Nah, di sini ada contoh dari teks komunikasi dan negosiasi. Pada suatu siang, Bu Rusmalidah menemui Bapak Lahwil di sebuah restoran untuk menepati pertemuan penting perihal penjualan tanah milik Bapak Lahwil. Nah, di sini pembeli itu diperankan oleh Bunda Rusmalidah dan penjual itu Bang Lahwil. Bunda dipersilahkan. Oke. Selamat siang, Bapak Lohil. Bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik Bu Rusmalidah. Baik. Bu Rusmalidah Langsung sendiri bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, langsung saja ya, Pak. Saya dengar dari Bapak Anas dan Bapak Valen, Bapak mau menjual tanah yang ada di Jalan Muhammad Kartawijaya, yang di Bogor itu, Pak. Apa betul? Oh, iya betul Bu. Di situ tanahnya memang mau saya jual. Apakah Bu Rusmalidah tertarik untuk membelinya? Benar, Pak. Saya berminat beli tanah di situ atau ladang usaha baru buat ladang usaha baru saya. Lokasinya juga saya lihat ramai-ramai terus ya. Harganya berapa ya, Pak? Oh, kalau pasarannya harganya sih tanah yang saya mau jual itu sekitar 1,5 miliar Bu. Itu sudah termasuk biaya balik nama. Gimana Ibu? Wah, fantastis sekali ya. Saya kira 1 miliar sudah dapat, Pak. Enggak Bu, karena di situ letaknya sangat strategis Bu. Aksesnya juga ya dekat dari pusat keramaian, mall, dan akses tolnya juga nggak jauh. Begitu ya. Kebetulan saya lagi low budget nih. Saya tawar 1 miliar, bagaimana Pak? Wah, kalau 1 miliar sih belum bisa Bu, karena harga tanah itu makin lama tuh semakin naik Bu. Beda dengan harga mobil. Jadi ibarat kata investasi tanah itu sangat menguntungkan Bu. Saya jual 1,5 miliar, Ibu mungkin nanti bisa di 5 tahun ke depan bisa jual 2 miliar Bu. Oh gitu. Tapi kayaknya saya 1 miliar deh Pak. Itu penawaran saya terakhir deh. Masih belum Bu. Mungkin kalau misalnya kurang sedikit sih bisa Bu. Nggak sampai 1 miliar. Kalau kayak gitu kan nanti ya saya yang rugi dong. Gitu. Tapi budget saya hanya segitu Pak. Waduh Kalau Bu. bisa itu deh Pak. Gimana ya Bu ya? Soalnya untuk pengurusan biaya balik nama aja ya saya belum balik modal Bu. Karena luas tanahnya juga itu 3.500 hektar Bu. Beda Bu, bukan tanah kuburan kan Bu. Iya, I know. Cuman budget saya hanya segitu Pak. Kira-kira bisa nggak? Waduh, gimana ya Bu? Ikan lagi. Mungkin gini aja Bu ya. Apa Ibu mau saya kasih harga ya? Saya lepas nih 1,3 miliar. Mungkin ya Ibu bisa membayarnya dengan termin. Ya pertama DP atau nanti kemudian Ibu mau lunasi berapa bulan kemudian dengan perjanjian hitam di atas putih kayak gitu sih Bu. Cuma kalau di bawah 1,3 M ya saya nggak berani ngelepas Bu, karena harga tanah pasaran di wilayah tersebut memang segitu Bu. Oke. Tapi saya tetap 1 miliar Pak. Saya nggak bisa 1,3. Gimana? Dan tidak cicil-cicil saya. Kalau 1 miliar belum bisa Bu. Ada Bu, mungkin tanah tetangga saya 1 miliar Bu. Kalau Ibu berminat mungkin ya luasnya mungkin yang enggak seluas tanah saya kayak gitu. Mungkin saya bisa bantu. Untuk tanah saya itu ya enggak bisa 1 miliar Bu, karena ya luasnya juga beda. Ibu tahu sendirilah harga pasaran tanah di wilayah Bogor sini. Oh gitu. Ya sudah, kalau saya siapnya hanya 1 miliar. Kalau Bapak bilang 1,3,
Itu hak Bapak juga. Tapi saya pikirkan juga, dan Bapak juga pikirkan juga apa yang saya minta 1 miliar itu. Oke, Bu. Mungkin Oke. nanti kalau misalnya saya berubah pikiran atau enggak nanti Bu Rusmarida berubah pikiran, mungkin kita bisa bicarakan lagi, Bu, ya. Nanti saya bakal kirim kartu nama saya ke Ibu Rusmarida. Ya Boleh. Boleh. Mungkin ya, mungkin kita Oke. nanti bisa bernegosiasi lagi dengan harga yang cocok. Untuk saat ini sih tanah dengan harga situ belum saya bisa lepas, Bu. Mohon maaf ya. Gitu. Kalau Iya. ditambahin sedikit lagi, gimana? Jangan 1,3 gitu loh. Aduh, Bu. Kalau Bapak turun, tambahnya saya naik sedikit. Gimana? itu udah turun 200 juta, Bu. 200 juta satu mobil loh, Bu, saya korbanin. 1,2 ya? Waduh, 1,2. Salah. 1,2. Oh, gini, ya udah kalau saya bisa saya lepas 1,2, cuman nanti biar untuk BPHTB maupun AJB-nya nanti mungkin ya diserahkan kepada pihak pembeli. Gimana? Kalau Ibu setuju ya mungkin saya lepas dengan harga 1,2 dan saya juga terima bersih tanpa mengurus AJB dan BPHTB-nya. Oh gitu. Gimana? Jadi saya bayar 1,2 dengan urusan surat berarti saya. Iya. Gimana? Oke. Besok kita ketemu saja. Oke, kita deal berarti, Bu, ya dengan harga segitu nih. Oke, siap. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu Rusmarida. Lanjut presentasinya, Bang Idi. Itu. Sudah selesai. Pak Idi. Dah. Oke, sorry kagak lagi ngomong nggak suaranya malah. Mas Idi lagi mikirin juga harganya murah amat katanya. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih. Ya, demikianlah presentasi kami. Mudah-mudahan tadi sedikit komunikasi ya, komunikasi menjadikan suatu kesepakatan atau disebut dengan negosiasi antara dua belah pihak. Insya Allah dijadi pembelajaran buat kita semua. Tidak aja mungkin dalam hal ini kami mempersiapkan jika ada teman-teman yang ingin kita diskusikan bisa dipersilakan. Oke, silakan teman-teman yang lain dulu deh sebelum saya mau bertanya. Gitu. Halo, yang lain ada? Atau masukan, atau ada penambahan kah gitu? Atau ada pertanyaan kenapa begitu gitu? Atau terima aja gitu? Halo, silakan teman-teman. Kelompok 1, saya izin bertanya nih. Ya, kita masalah diskusi, Bu. komunikasi informal. Iya. Kadang-kadang kalau di kehidupan sehari-hari ya, kita biasa menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi atau kita menggunakan media telepon untuk berkomunikasi. Tetapi kadang ketika kita berkomunikasi itu sering terjadi salah paham atau salah persepsi terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Betul. Ya. Nah, kira-kira nih menurut kelompok 1, bagaimana sih cara kita supaya apa yang kita sampaikan itu mengena sesuai dengan harapan kita tanpa ada salah persepsi gitu. Ini berhubungan dengan tulisan ya, Bu ya, artinya ya, Bu ya. Iya, kadang kan tulisan atau kita nelpon aja ya, apa yang kita bicarakan itu ternyata kadang-kadang disalah artikan gitu. Ya. Itu sering terjadi. Ini saya juga berpengalaman seperti itu gitu. Jadi kadang tadinya kita pengen komunikasinya lancar, cepat gitu kan dengan alat-alat komunikasi sekarang yang canggih. Tapi justru malah jadi bumerang gitu karena apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Mau ditampung dulu atau dijawab? Saya silakan.
Ya. Ya. Ini kalau langsung jawab aja nih Pak nih, atau Langsung jawab aja Mas Oke. Sidik. Ya, kalau menurut saya gini Bu, komunikasi yang terbaik yaitu sebenarnya apa namanya dengan lisan, Bu, dengan kalimat. Sebenarnya Ibu bilang kan sempat dengan kata-kata, karena kan kata-kata itu tanggapan dari apa namanya si penerima itu belum tentu sama dengan apa yang disampaikan. Artinya kalau misalnya ada sesuatu hal yang sifatnya itu penting atau apa, lebih baik dibicarakan. Tapi, nah tadi kan ada Ibu sempat kadang-kadang ada yang dalam WhatsApp, lebih baik sih informasinya jangan yang secara ini Bu, informasinya yang apa namanya secara langsung gitu. Jadi kita bisa bicara yang poinnya tapi bukan secara yang dengan kata-kata, karena terkadang memang kata-kata itu saya bilang tadi penangkapannya itu berbeda gitu. Jadi lebih untuk jelasnya, nah itu ada kalimat begitu Bu. Ini kita berkomunikasi secara langsung atau apa bisa saya hubungi dengan lewat telepon untuk penyampaian apa namanya komunikasi kita gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu Bu. Jadi kalau apa komunikasi yang terbaik itu sebenarnya sih apa namanya dengan lisan atau ketemu langsung. Nah di sini juga kita harus paham juga Ibu. Terkadang kalimat bahasa itu terkadang kita juga harus tahu juga Bu. Kadang-kadang apa yang penekanan kata dengan apa, nah itu kita juga harus paham juga gitu. Kalau terkadang kan misalnya tahu sama tahu gitu, atau ada tahu kan beda-beda. Jadi contohnya seperti itu. Jadi antara apa namanya cara penyampaiannya pun kita juga harus kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa. Kita juga harus tahu momen-momen ketika kita untuk menyampaikan apakah itu hal yang penting atau enggak. Kita juga harus tahu juga apakah penyampaiannya itu tepat waktu apa enggak gitu. Enggak mungkin kan komunikasi itu di jam malam kondisi atau dia kondisi lelah gitu kan, kita ganggu lewat telepon juga kan nanti atau dia punya masalah. Nah kita harus bisa momen-momen atau lebih awalnya itu bisa apakah bisa saya hubungi. Nah itu kalimat yang mudah, apakah mengganggu. Nah, kalimat yang gitu artinya kalau ada kalimat-kalimat apakah bisa mengganggu waktunya. Nah, itu artinya kita dikasih waktu, kita kasih kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung sama apa namanya penerima gitu. Itu sih menurut saya sih Bu, mungkin dari teman-teman bisa dibantu masalah apa diskusi kita dengan Bu Evi. Silakan teman-teman, silakan. Saya mau menambahkan, bisa Pak Idi? Silakan Ibu. Ya, jadi kesimpulannya kita juga harus tahu kode etik tata krama dalam menggunakan WhatsApp ya. Misalkan contoh kita saat memulai berkomunikasi sebaiknya ucapkan salam dulu, gitu. Setelah selesai juga jangan lupa ucapkan salam, contohnya. Terus usahakan tidak mengirim pesan pada jam-jam yang sibuk, diantaranya pagi sampai sore, dan juga tidak mengirimkan pesan pada jam-jam istirahat. Terus bisa juga jangan mengirim pesan yang sama berkali-kali. Jadi kode etiknya seperti itu, ya, karena bisa mengganggu aktivitas dengan tindakannya seperti itu. Dan itu bisa juga usahakan untuk tidak membuka obrolan dengan satu karakter atau satu huruf saja seperti P garis bawah. Nah itu kan seperti itu kalau di WhatsApp biasanya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan Pak Idi. Oke, mungkin Lawil ada mau ditambahkan atau Bu Evi cukup dengan tanggapannya? Oke, berarti dalam berkomunikasi juga kita yang harus kita perhatikan etika berkomunikasinya ya Pak ya? Iya betul Bu. Benar, komunikasi. Betul. Benar, karena berkomunikasi ya kalau misalnya gimana sih kenyamanan dari lawan bicara kita Bu, sebenarnya itu sih Bu gitu. Ya Bu, itu aja Bu mungkin. Bagaimana Bu Evi? Oke, terima kasih kelompok 1 atas penjelasan. Ya, sama-sama. Sama Bu. Ada yang lain silakan kita diskusikan. Saya Bang Idip mau tanya.
Ya. Boleh? Mau tanyakan Mas satu. Bicara dengan siapa ini? Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Monggo. Nih Ini saya Mbak mau Siti tanya. ya? Iya. Hmm. Gimana sih cara meningkatkan potensi diri agar bisa mudah berkomunikasi yang baik dalam lingkungan formal maupun informal, khususnya untuk pribadi bagi orang-orang yang kurang terbuka dengan orang lain, istilahnya orang yang adalah orang yang diem apa pemalu gitu. Caranya gimana? Biar punya potensi. Cara berkomunikasi. Ya, cara meningkatkan potensi diri bagi orang yang ibaratnya yang diam atau introvert. Ya, biar gampang berkomunikasi dengan orang lain tertutup. gitu. Oke. Siapa yang menjawab? Mas Sidi, Bu Rus, Mas Lawil. Suara saya. Halo. Iya. Mas Sidi, suaranya agak ini, Mas Sidi putus-putus. Ya. Sinyal kayaknya ya. Iya, Bu. Tadi sempat keluar, Pak. Sebentar, Pak. Tapi ya. Oh, intinya saya poin mungkin gini ya. Maaf ya, Mbak Siti ya. Tadi bagaimana cara meningkatkan potensi diri ya, Pak. Bingung nggak ngomong Jawa. Jawa. Gini, Bu. Ya, mungkin yang lain dulu deh. Nanti ya. Mungkin bagaimana cara meningkatkan potensi diri. Maksudnya lawan komunikasi kita itu orangnya pendiam gitu ya? Iya benar, kan banyak tuh orang yang pendiam, yang malu, yang kuper gitu. Ya, ini Bu, ini menurut kalau mengembangkan diri kita yang pendiam apa itunya Bu? Maksudnya Bu, yang mengembangkan diri potensi kita atau lawan bicara Bu? Iya, potensi kita. Semuanya aku orangnya yang pendiam, apa kuper. Nah, biar bisa lancar berkomunikasi dengan orang lain di lingkungan yang formal maupun informal, ada kumpulan sama orang lain, itu biar cepat komunikasi itu loh. Nah, cara ningkatinya gimana? Apa harus kita kumpul-kumpul sama orang-orang Ini Bu, kalau saya sih bicara komunikasi, saya sih Bu bisa dibilang pendiam juga kali kalau saya ya. Nah gini, enggak. Jadi gini Bu, kalau saya pribadi ini menurut yang saya sendiri lah ya. Bagaimana saya menyikapi ya? Artinya gini. Saya menempatkan diri saya itu bukan orang lain gitu, dianggapnya kita tuh sama gitu. Jadi, tapi kita harus tahu nih Bu, kita juga bisa menjaga tadi Bu Rus sampaikan itu juga punya etika Bu dalam berkomunikasi. Saya juga pernah saya pengalaman lah waktu saya masih di semester 1. Saya jujur anak di BEM, saya sendiri orangnya emang nggak bisa diem lah saya ditanya. Itu saya kali pertemuan saya hari kedua kalau nggak salah, saya langsung ketemu di ruangan BEM saya sendiri Bu. Jadi kalau di pribadi saya begini, dia sama kita. Kalau kita berbuat baik, insya Allah dia akan terima baik gitu. Jadi jangan ada perasaan aku malu dia begini jadi nggak enak. Nah karena apa? Jadi perasaan kita yang akan kebawa Bu kayak gitu Bu. Kalau aku jadi pendiam, Ibu kalau punya prinsip kita sebagai pendiam, kita akan bawa sebagai pendiam. Tapi kalau kita membawa, dia nanti jadi jadi rekan, jadi apa? Karena gini, tadi saya sempat singgung tadi masalah saya waktu pertama kali masuk kuliah itu hari kedua, saya langsung ketemu ke ruangan BEM, saya langsung duduk minta izin, tapi kan ada saya bilang. Ketika ada itu kan kita punya etika walaupun secara usia mungkin jauh dengan saya juga nggak ngeliat itu. Bagaimanapun kita masih orang baru ya atau apa ya kita menempatkan kita ya udah kita
jaga etika kita, cara penyampaian kita itu seperti apa. Jangan kayak orang ketakutan, jangan udah dibikin rileks. Saya datang dalam hati saya nih, saya datang ke ruang update tiba-tiba saya digebukin, lucu gitu kan, nggak mungkin gitu. Cara kecuali kita nggak sopan gitu kan. Kalau kita sopan, punya hati yang bersih, insya Allah lah kita akhirnya negosiasi, ngobrol, enggak Pak, saya mau silaturahim, oh ya alhamdulillah sini. Kalau kita dari awalnya kita memberikan nilai yang positif ke lawan bicara kita akan dibalik insya Allah dengan dengan hal yang positif juga, Bu. Ya kalau Ibu dianggapnya malu, akhirnya gini, Bu. Kalau Ibu malu, Ibu jadi pendiam, Ibu yang nggak mau ada ini, Ibu apalah pikir Ibu bakalan mandek gitu, Bu. Jadi pola pikir tuh nggak bakalan berkembang. Oh, udah ngapain malu sih, jalan aja gitu. So insya Allah ada satu hal yang nggak akan kita ini pasti ada ininya lah, jalannya lah. Udah jalan sejalannya air aja gitu kita. Kalau saya pribadi kayak gitu, Bu. Jadi kalau Ibu saya hanya pendiam, Ibu bakal ikan pendiam. Kalau enggak Ibu jalanin, Bu. Gitu. Ibu bikin rileks aja. Saya kan kalau jalan atau apa ya, saya sering ngobrol. Tujuannya apa sih? Ngobrol itu komunikasi dengan siapapun. Tujuan saya apa? Saya bukan berarti dia bakal ini suatu saatnya. Ini yang penting buat diri saya, buat dalam berkomunikasi. Suatu saat orang ini kita nggak tahu kapan waktunya dia akan membantu kita. Nah, kita jangan harapin itu, tapi dalam berkomunikasi kita sampaikan pada saat pertama itu jangan kita minta. Ini yang poin pertama nih, jangan pertama kali kita ketemu langsung minta. Kalau bisa apa yang pertama ketemu kita kasih memberi apa? Nggak mesti uang, bukan. Memberi informasi atau silaturahim, memberi senyum, itu disebut memberi. Jangan kita minta dia itu harus senyum kita, gitu nggak bisa. Kita memberikan kita senyum, kita memberi senyum buat dia, insya Allah kita akan diberi senyum. Itu sih pengalaman saya. Kalau dibilang saya sih orang pendiam sih, emang iya saya orang pendiam gitu. Jadi gimana caranya kita menempatkan kita sama loh gitu. Cuma yang saya bilang tadi bagaimana perasaan kita nih. Insya Allah orang-orang yang di sekeliling kita, orang lawan bicara kita, kalau kita punya pikiran yang insya Allah bersih, ya juga orang itu akan jangan ada pikiran yang lain-lain. Hilangkan perasaan-perasaan gimana-gimana. Udah bikin rileks, ajak aja ngobrol. Udah nggak ngobrol aja, kalau ngidul gitu. Apalagi pembicaraannya kita udah bisa ngina nih. Nah, pengalaman saya pribadi, saya menempati pada saat perkumpulan atau apa, hal yang saya belum tahu, saya pasti bawa HP. Itu kalimat-kalimat atau kata-kata, misalnya dia lagi rame apa nih, misalnya tentang contoh yang kemarin-kemarin ke batu cincin. Wah, saya nggak ngerti batu cincin. Nah, kita jangan minder, aku sih nggak ngerti batu cincin, gue tinggalin. Jangan. Kita berusaha nih, kita berusaha buat pelajari itu. Saat ketika lawan bicara jangan bicara batu cincin, kita tipalin. Wah, itu bakal tektokannya lebih enak tuh dibandingkan mereka harus ngikutin kita gitu loh. Tentu sama, apalagi kita dengan atasan nih. Kalau saya kan berhubungan biasanya kan ke customer nih. Kalau saya ke ke customer saya selalu sampai ini, dia ngobrol, dia sukanya apa nih, kita lihat karakternya dia, dia sukanya gini-gini. Awal pasti dia mancing-mancing bicara nih. Nah, baru kita pancing, dengan ini baru kita masuk tuh. Kita masuk yang menyerempet yang pembahasan dia. Nah, itu baru bisa tektokan tuh, Bu. Nah, kalau kita diem aja, lawan bicara juga akan diam, Bu. Jadi nggak usah ada keraguan kalau kita mau berkomunikasi. Itu sih kalau buat pendapat saya, Bu. Gitu. Mungkin dari teman-teman lain bisa ditambahin. Iya, makasih. Jadi tambah ngerti. Iya, Ibu. Buat berbagi pengalaman. Iya, Bu. Jangan iya, Bu. Jadi kalau Ibu ketemu orang, misalnya ini saya pemalu, ya Ibu bakal jadi pemalu terus. Tapi kalau prinsip lama-lama jadi kayak putri malu, Bu. Disentuh dikit, Ibu tertidur. Gitu. Kalau menurut saya itu jangan, ya udahlah. Intinya ngikutin banyak kegiatan, Bu. Boleh saya berpendapat ya? Oke, silakan. Silakan, Bu. Jadi kalau menurut saya, bagaimana cara kita meningkatkan potensi? Yang pertama itu kita
kita harus terus mengisi pengetahuan kita, rajin membaca, sehingga pada saat kita bertemu dengan beberapa orang, kita itu bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi apa yang mereka bicarakan kita bisa mengerti. Karena kan pada intinya komunikasi itu kan saling memahami ya. Dan kemudian kita juga jangan jangan malu untuk bertanya, kemudian untuk memulai pembicaraan. Karena pada dasarnya kita kan makhluk sosial. Komunikasi itu penting. Tidak ada orang yang benar-benar pendiam. Jadi orang tetap akan berkomunikasi sependiam-pendiamnya orang ya. Nah, tetapi pada saat kita berkomunikasi itu kita sudah melengkapi dengan pengetahuan kita. Kemudian kita juga rajin membaca, mengetahui situasi sekitar kita, mengetahui siapa lawan komunikasi kita. Jadi pada saat kita berkomunikasi kita tidak hanya diam. Ketika orang berbicara itu Ya, kita betul, mengerti arah pembicaraan betul, itu. Bu. Jadi Betul. intinya kita itu harus menambah pengetahuan kita di bidang Betul, Bu. apapun. Jadi kita Setuju. bisa berbicara pada saat kesempatan apapun, dimanapun, Betul, Bu. karena kita memiliki dasar Iya, untuk betul, Bu. berkomunikasi itu. Itu menurut saya. Ya dasarnya Iya. ya percaya diri. Bisa juga ditambahkan lagi dengan itu apa Itu udah lengkap Bu banget. Nur ya. Bisa juga ditambahkan lagi dengan apa? Berusaha berkomunikasi efektif secara personal dengan orang-orang di sekitar Ibu. Karena dengan cara itu sangat efektif akan membangun kepercayaan Ibu dengan berhubungan dengan orang lain. Jadi berusaha berkomunikasi efektif dengan personal orang-orang di sekitar Ibu dulu. Oh, iya, Bu. Ya itu, Bu. Mungkin Oke. tadi lengkap banget sama Bu Evi ditambah. Iya, lengkap Oke. banget semuanya. Iya. Mungkin lebih lengkap lagi nanti sama Pak Romala. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang mau didiskusikan, teman-teman? Oh, kalau enggak nanti babak kelompok kedua ya. Oke, sebelum masih ditutup ya, mungkin saya ada ini ya, mungkin masukan atau saran atau tambahan lah dari teman-teman yang lain tadi ya. Ya, Pak. Jadi dari apa yang dipresentasikan oleh Mas Idi, Bu Malida, Mas Lauhil, Mbak Angelina, tadi udah cukup bagus ya. Dari apa yang disampaikan ibaratnya udah dimasuk komunikasi informal dan formal juga gitu. Bagaimana malah dikasih contoh, malah saya punya ide untuk UTS ini jadi sebuah ide jadinya buat UTS nih. Jadi buat teman-teman, Yeah. jadi saya mau bahasa komunikasi nanti seperti mungkin saya bikin 2 orang gitu kan kayak Mas Lawil dan Bu Sumaidah. Bagaimana beliau nanti dibikin videonya, beliau komunikasi bernegosiasi kan untuk sebuah misalkan tadi misalkan negosiasi membeli tanah kah atau itu ibaratnya bisa lebih kita ini teman-teman kan akan jadi pendidik nih nanti jadi ini akan menjadi contoh gitu kan. Bagaimana itu menurut saya bagus juga tadi ada contoh kayak gitu. Malah saya pikirnya tadinya cuma berupa tulisan aja gitu kan. Iya, Ternyata Bu. dikomunikasiin, ada improvisasinya bagus gitu. Iya, tadi kan awalnya Pak emang cuma itu doang, Pak. Iya. Tadi saya kan ada ide nih. Punya ide ini akhirnya saya kolaborasi lah. Mungkin yaudah Bu Rus sama Nahwil yang jadi ini saya dibuat skenario kayak gitu. Jadi biar ini. Jadi persiapannya udah jauh, Pak. Oh, Sebelum iya. tugas kita Dari 2 minggu lalu, Pak. Udah nego Tadinya- duluan ya. Iya. Udah nego-nego Iya. duluan ya. tadinya cuma itu aja, Pak. Tadi cuma belum ada tugas, Pak. ada gambar. Tadinya Baca. cuma ada gambar aja. Iya. Cuma gambar tanah, cuma Tanah ada gambar itu ya. tanah, cuma nggak lucu kan kayaknya. Iya. Kayaknya buat apa nih kita banyak orang kok nggak kita manfaatin gitu kalau saya pribadi gitu. Sebenarnya makanya saya juga ini juga, ini bagus juga nih ibaratnya improvisasi bikin ininya percakapan ini ibaratnya betul-betul mengena ke komunikasi dan negosiasinya langsung gitu. Bagaimana teman-teman tadi mempraktekkan ibaratnya contoh komunikasi dan negosiasi supaya bagaimana kita dalam menjual atau contoh tadi kan masaring tanah itu terjadi deal gitu, meyakinkankah atau kita dalam negosiasi itu bisa si orang yang mau jual yang sebelumnya nggak mau akhirnya bagaimana mau gitu kan.
Nah itu saya agak kepikir, maka jadi kepikiran ini buat UTS bagus nih teman-teman. Mungkin satu orang atau berdua gitu kan bikin video komunikasi dan negosiasi begitu. Boleh mau negosiasi apa gitu, dan itu lebih bagus lagi karena ini saya gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi menurut saya menarik, dan ini mungkin nanti di akhir session ini ya saya minta teman-teman ini dijadiin sebuah tugas UTS gitu ya. Jadi dari sekarang dipikirinlah idenya apa, nanti bikin video durasi pokoknya komunikasi dengan durasinya ya paling nggak minimal tadi aja sekitar 5 menitan 10 menitan ada kali dalam komunikasi dan negosiasi. Boleh komunikasi bisnis gitu kan, misalkan kayak tadi komunikasi bisnis kan dalam ini itu, atau komunikasi misalkan bagaimana dalam wawancara kah, misalkan pekerjaan kah, itu kan salah satu komunikasi juga, misalkan kayak kita di menerima kerja gitu kan ada juga gitu kan, ada wawancara, ada ininya gitu, bagaimana kita memaparkan keahlian kita kah, skill kita gitu dalam sebuah dunia usaha gitu. Jadi saya berharap itu nanti kita jelas ini lagi. Terus untuk yang disampaikan komunikasi sebenarnya kalau ini saya ya dari beberapa praktisi kemarin yang kita ini, kalau untuk formal biasanya kalau ini emang lebih baik menggunakan surat gitu ya. Apalagi di lingkungan usaha selain tulisan gitu ya. Selain lisan kita menyampaikan. Kadang-kadang lisan itu kita penyampaian informasi itu kadang-kadang putus gitu. Biasanya kalau udah kita konsep, biasanya orang bisnis itu kan pasti dikonsep dulu. Misalkan berhari-hari dia ini dicek bahasanya, artikulasi ininya gitu. Pasti mereka cek ulang gitu. Beda kalau kita menyampaikan secara lisan gitu. Seperti yang dibilang Bu Evi tadi kan, kita kadang-kadang maunya kita seperti ini, tahu-tahu nggak seperti itu gitu di orang tanggapannya gitu. Nah makanya kebanyakan orang di dunia bisnis atau di lingkungan organisasi, kebanyakan kalau yang bersifat formal itu kita komunikasinya alangkah baiknya gitu ya. Bukannya kita menafikan misalkan tulisan nggak bagus, itu tergantung kita menyampaikan. Tapi kebanyakan orang di organisasi kayak kita nih, saya di kampus, pasti kalau yang urusannya resmi kita menulis berupa surat resmi juga gitu. Jadi komunikasi kita misalkan apalagi kalau pendidikan berkaitan misalkan ke dikti gitu, kita membalas suratnya. Kalau lisan doang kadang-kadang oh iya itu cuma sebatas untuk sounding aja gitu, ibaratnya baru menyampaikan awal. Tapi buat detailnya biasanya orang akan memilih komunikasi melalui tulisan. Jadi teman-teman nanti juga ada materi yang sekarang ini nanti saya share ke teman-teman, ada poin-poin tentang bagaimana sih komunikasi di ini. Umumnya sih komunikasi ini kan kita lihat kan lebih penting kan bagaimana nanti teman-teman bikin materi itu, membikin surat lamaran kerja, membikin surat penawaran harga, itu macam-macam gitu. Lebih kepada tulis menulis dan surat percakapan gitu sebenarnya. Itu yang lebih kita ibaratnya kita capai gitu. Bagaimana teman-teman yang sebelumnya seperti Mbak Siti Nur Hasanah gitu. Mbak Siti tadi ngomong bahwa misalkan kenapa kita jadi introvert gitu, orang yang tertutup gitu. Itu kan pribadi orang ibaratnya susah bergaul itu awalnya gitu kan, orangnya lebih nggak terbuka di lingkungan gitu. Nah itu yang terjadi biasanya sama kayak ini seperti Mas Sidi tadi contoh gitu kan. Saya juga misalkan menjadi dosen ini awalnya juga nggak, ibaratnya banyak lah ibaratnya yang saya nggak bisa gitu, ibaratnya kita masih tertutup gitu kan dalam penyampaian, kita nggak lugas, nggak lepas gitu, adanya rasa grogi, takut atau apalah gitu. Jadi Mbak Siti juga bisa ngambil karena ini kayak komunikasi itu seperti yang dibilang harus diulang-ulang. Pembicara kita kemarin kan gitu kan ya. Jadi komunikasi itu nggak bisa langsung ibaratnya sekali ini orang lancar gitu. Seorang kayak orang mentor motivator aja mereka beribu-ribu kali baru menyampaikan ini gitu. Mereka udah terbiasa baru jadi terbiasa gitu. Jadi dalam komunikasi itu sebenarnya kebiasaan kita menghadapi audiens gitu. Sama kayak teman-teman nanti akan jadi guru. Pasti di awal-awal menghadapi murid-murid ada ketakutan dulu gitu. Kita ibaratnya cemas saya misalkan gimana ditanya murid nanti, gimana kita berdiskusi dengan murid gitu kan.
Apalagi kalau mahasiswa, mereka ibaratnya lebih banyak tanya nantinya gitu kan, misalkan jadi dosen atau apa gitu kan, ada yang berlanjut. Nah itu sebenarnya tergantung kita dari teman-teman nanti jam terbangnya gitu ya. Bagaimana teman-teman selalu mengasah, nggak usah takut gitu. Saya juga mikirnya juga gitu Mbak Siti. Saya juga orang yang ibaratnya kurang terbuka dulu gitu. Ibaratnya nggak bisa berbicara, nggak ibaratnya di depan umum negosiasi pun bisa dibilang nggak lancar-lancar amat gitu. Tapi dengan kebiasaan, dengan tuntutan, kita akan menjadi ibaratnya bisa kayak tadi yang diambil contoh improvisasi. Padahal udah ada teksnya, tapi misalkan Bu Susmaida sama Mas Lawil berimprovisasi gitu. Ada improvisasi yang ditumbuhkan gitu. Nah itu yang akan nanti seiring waktu Mbak Siti juga akan bisa berkomunikasi, tapi memang harus dibiasakan gitu. Tapi kalau kita memang dibiasain tertutup ya kita nggak akan berkembang ya, ininya kita sampai ininya juga tertutup. Tapi kita lingkungan misalkan kayak Mas Idi tadi bercerita, makanya kalau teman-teman kayak berkuliah, makanya saya sama teman-teman kan pengennya diskusi gitu. Jadi biar kita komunikasi gitu. Kalau kita komunikasinya cuma searah atau saya menyampaikan materi, teman-teman dengar aja. Habis itu selesai ya, sampai ketemu minggu depan. Kita nggak ada komunikasi dan ininya gitu. Ibaratnya rasa-rasanya boring gitu kan, ibarat bahasa anak muda sekarang ya Mas Idi ya. Jadi kurang inilah kalau kita komunikasi kan kita juga sebagai nanti teman-teman sebagai guru kan juga nggak bisa jadi ada kepleset atau nggak selamanya benar juga gitu. Apalagi sekarang ya era ilmu, era teknologi, ilmu itu perkembangannya cepat banget gitu. Jadi yang teman-teman juga harus cepat beradaptasinya gitu. Harus ada improvisasi, kalau enggak ya pokoknya improvisasi itu salah satu hal yang penting juga dalam berkomunikasi gitu. Kalau kita nggak bisa berimprovisasi kayak tadi Bu Rusmalida maksudnya mungkin udah berhenti. Udah 1,3 ya kata maksudnya, udah berhenti. Bu Rusmalida udah nggak bisa jawab lagi apa. Kalau bisa berimprovisasi itu akan tambah panjang gitu. Sampai ibaratnya bagaimana sih akan ketemu satu titik deal-nya gitu. Durasi, Pak. Nah, iya. Coba harga tanahnya segitu, Pak, ditawarnya Pak, parah, Pak. Nah, iya itu kan ada improvisasi. Kalau saya lihat di teksnya malah berbeda gitu kan, nggak seini itu. Nggak tapi ada, Pak. Adanya improvisasi itu. Saya bilang deal, Pak, dealain aja udah. Oh, dealain aja. Nah itu ya. Naluri dagang kayaknya Pak itu. Oh, Pak. Naluri dagang kayaknya. Keluar naluri dagangnya gitu kan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lain bisa ambil ininya dari tadi yang dari kelompok 1 ini ya. Kalau saya lihat itu menarik sekali. Malah saya jadi punya ide itu. Sebelumnya saya mikir apalah mau saya kasih soal UTS gitu. Dan ini ternyata bagus ini buat soal UTS. Jadi teman-teman bisa berdua atau sendiri gitu kan. Tergantung ininya diambil apa gitu. Oke, mungkin itu masukan dan tambahan dari saya. Kalau ada yang lain, kalau ini silakan Mas Idi, saya kembalikan ke Mas Idi. Oke, terima kasih Pak Roma, mungkin teman-teman semuanya, terima kasih Bu Evi dan semuanya tadi juga atas partisipasinya.